Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan satu tema yang sungguh luar biasa sekali, yaitu keselamatan. Dan sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang keselamatan, saya akan memperkenalkan kepada saudara-saudari semua narasumber kita pada hari ini, yaitu hambanya Evangelis Hendrik Leverty. Dan sebelumnya saya akan mewakili saudara untuk menyapa beliau. Ya, shalom Pak. Shalom. Haleluya. Luar biasa. Amin. Nah, saudara, sebelumnya kita akan melihat bagaimana latar belakang beliau, tentang kehidupannya, bagaimana beliau mengenal Tuhan. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilakan kepada hambanya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi kita perlu Tuhan ya. Betul. Saya mungkin akan berbicara tentang bagaimana saya waktu itu bisa mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memang saya lahir dari keluarga Kristen, tapi saya tidak sungguh-sungguh di dalam beribadah, di dalam mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya melihat bahwa ada begitu banyak orang yang mirip dengan saya. Makanya saya ingin memberikan kesaksian ini untuk mereka. Saya sempat kecewa sama gereja, sempat kecewa dengan hamba-hamba Tuhan, sempat jauh dari Tuhan. Dan saya sampai terlibat dengan kuasa kegelapan, penyembahan berhala, dan melakukan hal-hal yang tidak baik di mata Tuhan. Tetapi yang membuat saya bisa kembali pada Tuhan adalah kasih Kristus. Jadi inti ceritanya, saya suatu hari waktu saya sedang mengalami kesesakan, dalam arti sedang dikejar-kejar oleh kuasa kegelapan, saya ingat dengan nama Yesus. Jadi saat itulah Tuhan Yesus menyelamatkan saya. Bahkan di dalam perjalanan hidup ada berbagai cengkraman-cengkraman dari kuasa kegelapan yang mencoba mematikan saya. Tapi karena perlindungan Tuhan, saya aman. Dan saya sangat bersyukur sekali kalau saya masih tetap dalam peliharaan Tuhan. Seperti itu. Sungguh luar biasa sekali satu kesaksian yang begitu memberkati kita saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Dan momen yang terpenting memang bagaimana seseorang itu bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Dan itu akan mengubahkan hidup seseorang, saudara. Sebagaimana Rasul Paulus juga ketika bertemu dengan Tuhan, hidupnya diubahkan secara luar biasa sekali. Untuk itu, kita akan berbicara lebih jauh lagi kepada narasumber kita. Kita akan bertanya bagaimana hidup beliau diubahkan oleh Tuhan. Dan Pak Hendrik, silakan Pak, bagaimana Bapak mengalami satu perubahan yang luar biasa di dalam Tuhan ketika mengalami perjumpaan secara pribadi. Ya, saya percaya firman Tuhan ini di Yohanes pasal 14 ayat 6. Di situ dikatakan begini. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tidak ada firman Tuhan yang seperti kayak begini. Dalam arti tidak ada perkataan dari Tuhan manapun berani mengklaim seperti kayak begini. Saya sangat percaya bahwa apa yang firman Tuhan katakan ini adalah kebenaran. Amin. Hanya Yesus yang bisa membawa kita untuk kepada keselamatan. Amin. Hanya Yesus yang bisa membawa kita ke surga. Tidak ada jalan yang lain. Hanya Yesus yang bisa membawa kita kepada keselamatan. Saya mau bahwa firman Tuhan ini kiranya bisa memberikan sebuah pencerahan kepada para jemaat dimanapun mereka berada, ataupun kepada mereka yang masih belum percaya pada Yesus, bahwa Yesus itu jalan dan kebenaran dan hidup.
Saat saya sedang tidak ada jalan, saya berseru pada Yesus. Saat saya sedang susah, saya berseru pada Yesus. Saat saya sedang sakit keras, tidak ada uang, hidup dan kesusahan, saya berseru pada Yesus. Mungkin dulu waktu saya berseru pada Yesus, saya tidak sungguh-sungguh kenal Yesus yang saya panggil itu. Jadi ketika saya bersekutu dengan Tuhan, saya intim dengan Tuhan, pada saat saya berseru pada Yesus, Tuhan menjawab semua doa saya. Kalau ada orang bilang, saya sudah berdoa Pak, kenapa Tuhan tidak menolong saya? Mungkin Anda belum intim dengan Tuhan. Mulai masuki hari-hari dengan intim pada Tuhan, membaca firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan membawa kita intim dengan Tuhan, erat dan mengenal siapa itu Yesus yang kita sembah. Begitu. Haleluya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan dinyatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6, di mana tidak ada satu orang pun, saudara, selain di dalam Yesus, karena dialah kebenaran, satu-satunya kebenaran. Dan firman Tuhan juga menegaskan seperti Rasul Petrus menyatakan diri kepada bangsa Israel bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan, saudara. Di dalam Kisah Rasul kita dapat melihat bahwa Kisah Rasul 4, saya ajak untuk saudara membuka semuanya, Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Artinya ini merupakan satu kepastian di mana satu keselamatan hanya ada satu jalan. Dialah jalan kebenaran dan hidup, seperti tadi hambanya sampaikan bahwa di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, dialah jalan kebenaran dan hidup, saudara. Dan jika saudara rindu untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, marilah saudara, biarlah kita satu di dalam doa mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, maka saudara akan mendapat satu keselamatan yang luar biasa sekali, yaitu keselamatan, saudara, keselamatan yang kekal, hidup yang kekal. Sebagaimana Tuhan sebelum naik ke surga, Dia menyampaikan bahwa aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Biarlah saudara, kita ketika menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, kita akan mendapatkan keselamatan yang luar biasa. Untuk itu, saya akan persilakan hambanya untuk memimpin kita di dalam doa, supaya setiap saudara yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saat ini juga saudara akan diselamatkan dan dimenangkan dan menerima kuasa kebangkitan Tuhan. Ya, waktu dan tempat saya persilakan kepada hambanya untuk memimpin kita. Kita akan berdoa sama-sama ya. Betul. Ya, kita arahkan tangan kita dan kita akan berdoa. Amin. Bapa, kami memberkati setiap orang menonton acara ini. Ya, Tuhan. Kami berkati mereka Tuhan. Kami berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Ya, Tuhan. Kepada mereka yang membutuhkan uluran tangan-Mu Tuhan, jamahan-Mu saat ini, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu menjamah mereka Tuhan. Amin. Bilu-bilu-Mu menyembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Bahkan mereka yang dosa Tuhan ampuni. Dan ketika mereka menyadari bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, biar hidup mereka Tuhan benar-benar diserahkan pada Tuhan dan mereka boleh mengalami kehidupan yang baru Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan, Engkau jamah semuanya Tuhan. Engkau berkati Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Mari ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, kami berdosa, kami butuh Engkau. Kami hari ini datang padamu Tuhan. Kami berikan hidup kami kepadamu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Suci dan kuduskan dengan darah-Mu Tuhan. Kami mau berbalik dari jalan kami yang jahat menuju kepada jalan kebenaran. Hari ini kami menerima Engkau sebagai Yesus dan Juru Selamat
selamat bagi hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Haleluya, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Berbahagia sekali saudara ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Ada sesuatu yang luar biasa sekali sehingga hidup saudara dan saya akan diubahkan. Saudara akan menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Untuk itu saudara, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Dan saya Markus Dwi dan hambanya Evangelis Hendrik Laverty harus undur diri dari ruangan Anda. Tuhan Yesus memberkati.